Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu apa yang disampaikan oleh si Menak Yakut begitu kan ya. Ketika Caimin mengatakan, wah ya kok sama dengan buzzer kritikan-kritikan itu katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan apa namanya begini, Yakut tertawa disebut buzzer oleh Caimin. Masa sih katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Saya lihat bahwa apa yang dilakukan selama ini begitu kan ya, seolah-olah ada sesuatu yang kemudian mengganggu terhadap PKB begitu kan ya. Seharusnya kan bersyukur mereka begitu. Siapa tahu suatu saat nanti ya si Menak Yakut juga ya bisa calon presiden lewat PKB begitu kan ya. Karena pada hakikatnya begitu sekarang ini ya karena memang ada kepentingan-kepentingan politik ya masing-masing itu tidak bisa untuk menghindari hal itu begitu kan. Di satu sisi begitu kan. Tetapi kalau tidak ada yang kemudian ingin mendukung yang lain tidak seharusnya mengatakan seperti itu begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi melihat apa yang dilakukan ya sekarang ini ditonjolkan begitu kan ya. Padahal suatu saat nanti dia butuh PKB juga begitu kan ya. Sayang seribu sayang begitu ya. Ucapan-ucapan inilah yang kemudian begitu kan ya. Ya mesti tertawa begitu. Wajar lah orang-orang itu kan seperti itu. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa sebenarnya sih begitu kan ya. Bahkan ini menjadi ya guyonan sebenarnya begitu di kalangan warga Nahdliyin begitu. Bahkan di satu sisi begitu kan ketika melihat dari komentar-komentar netizen, wow, ramai sekali mereka begitu ini. Ya aku tertawa disebut buzzer oleh Caimin. Masa sih katanya begitu. Nih Menteri Agama ya nggak ada adem-ademnya katanya begitu ya. Bahkan ya pantas Kementerian Agama ya, wah ini gimana terkait dengan umroh dan haji katanya begitu. Ya sepakat dengan Caimin. Nah gitu dong, saya suka keributan ini. Lanjutkan Pak Menteri. Ini bayangkan begitu kan. Jadi artinya apa? PKB sekarang dicoba untuk bagaimana begitu kan, dibelah mereka begitu. Bisa saja seperti itu. Karena komentar Gus Ipul, komentar-komentar yang lain seharusnya terafiliasi kepada salah satu calon tertentu begitu kan ya. Walaupun secara tidak spesifik mengatakan bahwa apa namanya mendukung mereka, tapi gelagat mereka begitu sudah ketahuan mendukung yang mana begitu kan. Bahkan kalau menurut saya pribadi, mengapa para santri, mengapa para kiai itu sangat disukai Caimin ini begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah berangkat dari kalangan santri begitu. Bahkan ya omongan-omongan mereka dianggap sebagai buzzer begitu kan. Ya omongan si Menak Yakut begitu. Karena pada akhirnya komentar-komentar seperti itu. Padahal sesama PKB begitu kan. Ketika ada pendisiplinan partai lalu kemudian banyak yang tidak terima begitu. Bahkan dalam etika partai sebenarnya begitu, kalau mendukung salah satu calon seharusnya itu sudah pecat begitu kan ya. Dia tidak akan melihat siapa mereka begitu kan, tetapi melihat bagaimana sebagai seorang kader partai begitu kan. Entah apa dan apa begitu kan, karena melihat dari sebuah partai mereka begitu. Kalau ini dibiarkan terus sampai kapanpun jadi geledekan mereka begitu kan. Jadi apa namanya tertawaan oleh mereka begitu kan ya. Bahkan hanya teori, hanya omong doang begitu ketika mengancam sana sini begitu. Kalau memang itu ya sesuai dengan apa ADRT yang ada begitu ya. Pejabat aktif mengomentari politik elektoral di luar urusannya buzzer ya. Kebetulan aja jabatannya menteri. Bahkan para ketua parpol yang jabat menteri aja nggak berisik urusan elektoral di momen kenegaraan itu ya. Bahkan semoga jamaah haji tak terlantar. Wow. Masa sih kayak padahal kan iya kan katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Tetapi melihat flashback ke belakang begitu kan. Jadi pola-pola seperti ini dianggap biasa dari kalangan NU begitu dan PKB begitu. Tetapi kalau sudah apa namanya berkaitan dengan marwah PKB di situ begitu kan, melihat dari sebuah partai di situ, maka siapapun kadernya yang kemudian tidak mendukung Caimin, seharusnya kan dia dipecat begitu kan. Siapapun orangnya. Karena pada hakikatnya lihat saja di apa namanya di manajemen partai di situ begitu kan. Sudah ada mereka begitu. Jadi artinya apa? Maka di seperti Partai Golkar, PDIP, Gerindra, P3, terus kemudian yang ada kadernya dan kemudian mendukung salah satu calon, maka itu sudah dipecat mereka begitu kan ya. Ya, apakah ini seperti ini begitu? Ya, maka memberikan kedisiplinan itu sangat penting begitu kan. Biar apa? Biar PKB itu dianggap sebagai ya tantangan besar, dianggap sebagai mematuhi partai di situ begitu ya, bukan malah mengancam begitu kan ya. Kan kebanyakan orang ketika di apa namanya
didisiplinkan, tidak mau begitu kan ya, karena di sana sudah ingin menjadi ketua ini, menjadi ketua itu, pada akhirnya orang-orang kan melihat wah saya ini posisi anu begitu kan ya, misalnya begitu ya, posisi si A paling tinggi, jangan hanya pecat saya begitu, PKB itu bukan milik Anda. Tapi iya memang seperti itu, tapi dalam kedisiplinan partai harus ikuti juga dong begitu kan ya, ini kan berbicara terkait dengan manajemen partai di situ begitu ya. Yakut tertawa disebut buzzer oleh Caimin. Masa sih katanya begitu ya. Menteri Agama Yakut Holil Komas tertawa mendengar dirinya disebut buzzer oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin karena pernyataan jangan pilih pemimpin bermulut manis. Bahkan Yakut tak mempermasalahkan ya cibiran dari Caimin ya, meskipun disebut buzzer, Yakut tetap teguh dengan pendapatnya soal pemimpin bermulut manis ya. Bahkan masa sih ya disebut buzzer, saya baru tahu, nggak apa-apa kata Yakut tertawa di Istana Kepresiden Jakarta. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa apa yang disampaikan kemarin begitu kan, Yakut lalu menjelaskan maksud pertanyaan jangan pilih pemimpin berbulut manis. Dia ingin publik memilih pemimpin ya secara rasional. Dia tak mau masyarakat memilih pemimpin cuma karena melihat fisik. Yakut juga tidak mau ada pemimpin yang menggunakan agama ya untuk kepentingan politik semata. Bahkan Yakut menegaskan tidak akan meralat pernyataan itu. Dia yakin dengan pernyataan untuk mendorong masyarakat menjadi ya pemilih rasional ya. Sebenarnya sih kalau tidak ada kaitannya dengan hal itu begitu kan, sah-sah aja itu sebagai motivasi begitu kan. Tapi kalau soal menyangkut masalah partai begitu ya wajar kalau PKB memberikan kedisiplinan begitu kan ya. Misalnya tunggu saja apakah Menak Yakut nanti begitu kan mendukung salah satu calon begitu atau siapa begitu kan dari kader PKB, maka seharusnya itu dipecat. Kalau masih belum menemukan abu-abu begitu kan, tidak mendukung sana, tidak mendukung sini, hanya terafiliasi sana sini begitu, walaupun kenyataannya mendukung mereka tanpa bukti yang nyata, ya ketika dipecat ya saya rasa harus mempertimbangkan bagaimana ADART yang ada. Manajemen partai itu sangat penting loh begitu ya. Bahkan di satu sisi melihat apa yang dilakukan Semenak Yakut seolah-olah mereka begitu kan menyinggung Anies Caimin begitu ya. Yakut menegaskan tidak akan meralat pernyataan itu ya. Ya nggak apa-apa, wong saya punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan ya kepada seluruh umat beragama, menjaga agama masing-masing agar jangan diperalat untuk urusan politik. Ya betul ya kalau seperti itu begitu ya. Tetapi harus konsisten juga begitu. Yakut mengaku belum menerima surat pemanggilan dari PKB terkait pernyataan itu. Dia menyatakan akan hadir dalam pendisiplinan jika ada undangan resmi. Kalau resmi saya akan datang. Kalau institusi yang panggil saya sebagai kader harus taat, ujarnya ya. Bahkan di satu sisi sebelumnya Yakut menyinggung pemimpin bermulut manis ya acara doa bersama wahana ya negara ya Rahaja di Hotel Alila Solo ya, dia meminta masyarakat memilih pemimpin dengan melihat rekam jejaknya. Yakut juga menyinggung soal penggunaan agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia pun menyentil pemilih pemimpin yang hanya berdasarkan wajah tampan dan bermulut manis begitu kan. Bahkan pernyataan itu ditanggapi oleh PKB, partai yang menaungi Yakut begitu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyindir balik Yakut. Ya, itu omongannya buzzer, ucap Caimin ya sambil tertawa. Bahkan pernyataan itu serupa dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazil Fawait. Buang-buang statement menurut saya, buang-buang omongan yang enggak perlu ya. Itu kan omongan pinggir jalan katanya begitu ya. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan dari sama-sama dari kader PKB ini, saya rasa begini ya. Mengapa sekarang ini PKB itu punya potensi yang sangat luar biasa, dan bahkan di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu kemungkinan banyak yang kemudian menang begitu. Akhirnya kalau tidak diganggu seperti itu begitu kan ya, mungkin orang-orang akan berspekulasi di luar sana begitu. Maka coba bayangkan Anies Caimin ini sudah dilemahkan oleh lembaga survei loh begitu kan. Nah akhirnya lembaga survei hari ini gagal mereka begitu untuk memframing bahwa ya mayoritas dari PKB yang memilih Pak Ganjar dan Prabowo, dan itu gagal lembaga surveinya. Banyak orang yang tidak begitu percaya itu begitu kan ya. Dan bahkan sekarang bagaimana caranya agar PKB dan NU ini seolah-olah ya suara NU ini tidak terpusat kepada PKB. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mungkinlah di salah satu orang kader-kader mereka ya coba ditarik mereka ya, lalu kemudian ya ada konflik kepentingan politik di situ begitu, dan pada akhirnya orang akan melihat wah kenapa PKB dan NU bertolak belakang, pastinya kan seperti itu begitu. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya semuanya apa yang
dilakukan oleh Caimin ini adalah demi bangsa dan negara, dan bahkan sudah dapat doa restu dari para kiai begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.